Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2023. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Seluruh keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala yang terkasih, Pastor Jusak Handoyo. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah bagi Bapak Gembala sekeluarga. Amin. Aku Muda Teens dan Youth Philadelphia mempersembahkan ibadah spesial Natal Light That Brings Wonders in Christmas bersama Pastor Juan Mogi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 18 bertempat di Blessing Center. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda yaitu Kids, Teens, Youth, dan Profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita bersuka cita menghampiri tahta hadirat Tuhan saat ini. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa, hari yang indah yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Bahwa hati kami Tuhan lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kuasa Tuhan terus bekerja dan akan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami bawa ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sebab inilah yang menjadi kerinduan hati kami, yaitu berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, serta menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
bekerjalah lewat setiap kami anak-anak-Mu. Bertahtalah di tengah-tengah kami. Berkaryalah ya Tuhan. Kami rindukan Engkau saat ini. Haleluya. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan nyanyikan. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Sekali lagi katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah, Roh-Mu di sini. Berkaryalah, Roh-Mu di sini. Haleluya. Angkat tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap bersorak-sorai buat Tuhan kami yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Dan kami lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi katakan tinggikan nama-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Sama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib
Kita mau terus ada di dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap hari kami melihat mujizat-Mu terus bekerja atas hidup kami. Kami percaya kuasa nama-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu
tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Shindala bakur ya la bakala baksia, ya handala bakur ya la bashindala bakur ya la bashia, ya handala bakur ya la bashindala bakur ya la bashindala. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, syukur. Haleluya. Shimakoria la basenda la haleluya. Terima kasih. Ya la basanda la ya handa la bakoria la basanda la. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada di bulan yang ke-12 di tahun 2023. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Di minggu yang pertama ini Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Biar kami menerima firman pengajaran, firman rema
yang mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan semua umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan saudara, kita ada di bulan yang ke-12, bulan Desember di tahun 2023. Semua karena anugerah Tuhan. 11 bulan ini Tuhan sudah menyertai kita. Dan saya percaya dalam 1 bulan terakhir, penyertaan Tuhan akan sungguh nyata dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Amsal Fatsal yang ke-30, saudara, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ayat 19, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan tentang pelajaran hidup yang berharga. Tahukah saudara bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran? Henry Ford berkata bahwa hidup merupakan sebuah rangkaian pengalaman. Setiap pengalaman membuat kita lebih besar, walaupun terkadang sulit untuk kita menyadarinya. Artinya saudara, selama kita hidup, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan terus untuk belajar. Belajar itu tidak selamanya harus ada guru, ada buku, diktat, atau kita berada di ruangan kelas. Ada kalanya kita harus belajar dari situasi-situasi, keadaan yang ada di sekitar kita. Belajar dari setiap kejadian, ataupun juga peristiwa. Belajar dari pengalaman hidup dan juga pengalaman hidup orang lain. Belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu, dan seterusnya. Soal Alkitab pun mengajarkan yang sama, bahwa hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17 dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarmu untuk mendapatkan faedah. Saudara, dengan kata lain, Tuhan bisa mengajarkan kita dengan berbagai cara di dalam kehidupan ini, saudara, untuk mendatangkan faedah bagi kita. Amsal pasal 30 ayat 18 dan 19 ini, saudara, adalah perkataan daripada Agur bin Yake. Agur berarti, saudara, mengumpulkan. Bin adalah keturunan dari seseorang. Sedangkan nama Yake, saudara, artinya sama dengan taat. Jadi maksud nama Agur bin Yake adalah seorang anak yang mengumpulkan hasil dari ketaatan ayahnya. Selain dikasih oleh Tuhan, tujuan kitab Amsal ini adalah untuk memberikan pengetahuan akan hikmat, memberikan kepandaian, memberikan kepada kita pengajaran tentang kejujuran, memberikan pengetahuan tentang takut akan Tuhan. Jadi saudara, dapat dipastikan Amsal pasal 30 ini khususnya adalah sebuah pengajaran berharga tentang kehidupan yang ditulis oleh orang yang paling berhikmat. Dikatakan ayat yang ke-18 dari Amsal 30, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ini adalah sebuah ungkapan peribahasa, saudara. Penulis Amsal tidak memberikan nasihat, namun ia begitu terpesona akan 4 hal yang dicatat dalam ayat yang ke-19, yaitu jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Hari ini kita akan belajar dari 4 hal ini, saudara, tentang pelajaran hidup yang berharga.
Yang pertama saudara, jalan Raja Wali di udara. Dikatakan dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Soal pelajaran hidup yang berharga yang pertama adalah belajar dari jalan hidup Raja Wali di udara. Tahukah saudara bahwa Raja Wali adalah salah satu jenis burung yang besar. Burung Raja Wali saudara ketika dewasa mempunyai tinggi mencapai 90 cm, hampir 1 meter. Dan sayapnya bisa membentang hingga 2 meter. Raja Wali juga membangun sarangnya di bagian pohon yang tinggi, terletak di puncak bukit yang terjal. Sarangnya sangat besar, bahkan bisa ditempati untuk manusia, di mana berat sarangnya bisa mencapai 700 kg, saudara. Alkitab juga memberikan gambaran tentang burung Raja Wali seperti yang terdapat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 bagian B. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, hal yang menarik daripada burung Raja Wali adalah bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, saudara. Secara fakta burung Raja Wali terkenal, saudara, sebagai burung yang suka terbang di ketinggian dan menyukai badai. Ketika badai datang, burung ini justru, saudara, akan terbang masuk ke dalamnya. Mereka akan menggunakan badai untuk bisa terbang lebih tinggi dalam waktu yang singkat. Raja Wali menggunakan tekanan badai ini untuk meluncur lebih tinggi tanpa harus menguras energi mereka. Ini karena pada dasarnya ketika terbang, burung ini saudara tidak mengepak-ngepakkan sayapnya, melainkan hanya membentangkan secara lebar sayapnya, saudara. Sebagaimana burung Raja Wali mampu terbang mengatasi badai, maka orang percaya hendaknya memiliki mentalitas seperti burung Raja Wali yang tidak takut dengan badai permasalahan. Oleh karena itu, kita belajar dari jalan Raja Wali di udara tentang hidup yang berani dan tidak takut menghadapi badai kehidupan, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Banyak orang sudah tidak berani menghadapi masalah, berusaha lari dari masalah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa teguh dalam iman, saudara. Puji Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hari ini saudara, kalau ada pergumulan, ada badai kehidupan, maka kita belajar untuk tidak takut menghadapinya. Sebab saudara, ketika kita sebagai orang percaya menghadapi badai, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, tetap kuat, dan biar lewat semua pergumulan dan badai kehidupan kita semakin tekun dan semakin sempurna di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar tentang jalan ular di atas cadas. Pelajaran hidup apa yang berharga yang bisa kita pelajari dari jalan ular di atas cadas? Amsal 30 ayat 19b berkata, jalan ular di atas cadas memberikan saudara kepada kita suatu pengertian. Pada umumnya saudara, ular akan bergerak secara bergelombang. Gerakan bergelombang menguntungkan saudara ular karena dengan gerakan ini mereka bisa bergerak lebih cepat, saudara. Ular bukan hanya bisa bergerak lebih cepat, tetapi bisa berjalan di atas cadas. Cadas dalam bahasa aslinya mengacu kepada bongkahan batu yang besar dan tajam. Ini adalah cara jalan ular, saudara,
di atas cadas. Bagaimana saudara, ular ketika bertemu dengan batu cadas biasanya orang akan sulit menangkap ular tersebut yang berada di atas batu cadas karena ular itu akan melilitkan tubuhnya dan menempel kuat-kuat pada batu tersebut dan bersembunyi di balik batu-batu cadas tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari jalannya ular di atas cadas ini? Dalam bahasa aslinya saudara, cadas menggunakan kata syur yang juga dapat diartikan gunung batu yang mengacu kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan. Batu itu menjadi tempat persembunyian dan perlindungan yang aman agar terluput dari musuh. Jadi kita dapat belajar untuk hidup selalu melekat dan berlindung pada batu karang kita, yaitu Yesus Kristus. Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga, mari saya bacakan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan, Dia adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa melekat dan berlindung kepadanya. Kenapa kita harus melekat dan berlindung kepada Tuhan? Mazmur 46 ayat 2 dan 3 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Perhatikan soal ayat yang ketiga, karena Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka kita tidak akan takut. Dengan kata lain, ketika kita hidup melekat dan berlindung kepada Tuhan, maka saudara, hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan ataupun kekhawatiran, karena Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Saya berdoa agar kita semua senantiasa melekat dan berlindung senantiasa kepada gunung batu kita yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini pelajaran yang kedua yang berharga dari jalannya ular di atas cadas. Yang ketiga, kita belajar tentang jalan kapal di tengah laut. Amsal pasal 30 ayat 19 saya berkata, jalan kapal di tengah-tengah laut. Pelajaran berharga apa yang ketiga yang bisa kita pelajari jalan kapal di tengah laut? Jika kita perhatikan saudara, semakin kapal berlayar jauh ke tengah lautan, maka kapal itu akan tampak semakin kecil. Oleh karena itu pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari jalannya kapal di tengah laut adalah tentang hidup dalam kerendahan hati. Sama seperti kapal yang semakin jauh tampaknya semakin kecil, begitulah seharusnya hidup kita. Semakin hari semakin dewasa kita dan hidup dalam kerendahan hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 15 berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dalam terjemahan sederhana Indonesia menuliskan, bersikaplah rendah hati kepada semua orang dan jangan menganggap dirimu paling penting daripada saudara-saudara seimanmu. Karena Allah melawan orang-orang yang sombong, tetapi berbaik hati kepada orang yang rendah hati. Saudara, Tuhan ingin agar kita hidup dalam kerendahan hati. Alasan yang lain mengapa kita harus hidup dalam kerendahan hati saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 24-25 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, dari ayat di atas kita mengerti bahwa hidup manusia itu terbatas.
Hidup kita di dunia ini saudara terbatas. Kita tidak akan selamanya. Satu kali kita harus meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kita hanya bisa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Bahkan apa yang kita peroleh hari ini semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Dengan menghayati keterbatasan kita sebagai manusia, maka kita bisa hidup dengan penuh sikap kerendahan hati. Sikap seperti ini hanya bisa kita peroleh ketika kita banyak belajar dari kehidupan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ingat hidup kita sementara. Siapapun kita, orang kaya, orang berada, orang sederhana, orang miskin, semua kita dibatasi oleh waktu kehidupan. Itu sebabnya mari kita semakin lama kita ikut Tuhan, kita bukan semakin lupa diri, tetapi semakin lama kita ikut Tuhan, mari kita semakin cinta Tuhan, semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah ini pelajaran penting berharga yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Amsal pasal 30 ini. Dan pelajaran yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dikatakan Amsal 30 ayat 19 bagian D. Dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Apa maksudnya yang bisa kita pelajari dari jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis? Kita tahu bahwa seorang laki-laki yang berjalan dengan seorang gadis biasanya kalau sedang jatuh cinta maka mereka berjalan selalu berpegangan tangan, serasa tidak ingin terpisah. Cinta mereka bergelora. Oleh karena itu pelajaran yang kita bisa ambil saudara adalah hidup dalam kasih dan kesetiaan. Saya ulang, pelajaran yang bisa kita peroleh dari jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis adalah hidup dalam kasih dan kesetiaan. Amsal pasal yang ketiga, ayat 3-4 berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, firman Tuhan katakan kasih dan setia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan, maka kepada orang yang seperti ini saudara akan mendapat kasih dan penghargaan dari Tuhan maupun manusia. Selain itu saudara, dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan menuntut umatnya untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allahmu. Saudara, kalau kita belajar dari konteks yang bisa kita peroleh dari jalan seorang laki-laki dan seorang gadis adalah kesetiaan terhadap pasangan kita dalam hubungan suami istri. Ada orang yang sudah menikah mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan lebih daripada itu. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk setia kepada pasangan kita. Tuhan ingin supaya kita belajar mengasihi pasangan kita dan juga hidup dalam kesetiaan. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara perhatikan saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk menikmati hidup dengan pasangan kita seumur hidup kita. Suami kita atau istri kita, keluarga kita. Dalam bahasa aslinya saudara, nikmatilah berarti untuk dilihat, dijagai, diamati.
Dengan kata lain saudara, kita harus nantiasa berkomitmen saudara, untuk setia kepada pasangan kita seumur hidup kita. Ketika saudara mengucapkan janji pernikahan, maka harus dipelihara itu. Hanya maut yang bisa memisahkan. Bahkan saudara dikatakan kita diminta mengusahakan saudara segala sesuatu itu. Untuk membela komitmen kita, mempertahankan kesetiaan itu dengan sungguh-sungguh. Serta belajar saudara untuk tetap memelihara ikatan perjanjian dalam pernikahan. Biarlah saudara hari ini kita semua menjadi orang-orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan terhadap pasangan kita. Sekalipun saudara kita melihat di dunia ini saudara, bicara tentang kesetiaan seringkali oleh karena begitu banyak godaan, maka kesetiaan menjadi pudar. Tapi saya berdoa sebagai umat Tuhan, biar hari ini setiap kita belajar hidup dalam kasih dan kesetiaan. Seperti Tuhan kita yang sudah mengasihi kita dan Dia sangat setia dalam ikatan perjanjian dengan kita. Mari kita belajar mengaplikasikan itu dalam hubungan kita, khususnya dalam suami dan istri. Saya berdoa supaya tidak ada perceraian di antara keluarga-keluarga jemaat, keluarga-keluarga orang percaya. Mari kita pelihara komitmen kesetiaan kita seumur hidup kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar 4 pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, belajar dari jalan Raja Wali di udara. Berbicara tentang bagaimana kita harus belajar berani menghadapi pergumulan hidup, badai dalam kehidupan. Dan kita percaya lewat semuanya itu Tuhan akan bekerja sehingga hidup kita memiliki iman yang teguh dan kita disempurnakan. Kita belajar dari jalan ulat di atas cadas. Kita belajar untuk melekat kepada Tuhan. Hanya berlindung kepada Tuhan, batu karang yang teguh, Kristus Yesus namanya. Dan kita belajar juga untuk menjadi orang yang seperti jalannya kapal di tengah laut. Makin jauh kelihatan makin kecil. Kita biar semakin kecil, biar Yesus yang semakin besar dalam hidup kita. Biar kita belajar rendah hati saudara dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita belajar dari jalannya seorang laki-laki dan seorang gadis, berbicara tentang kasih dan kesetiaan. Mari saya ajak kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan. Kami belajar supaya kami tidak takut menghadapi badai kehidupan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan setiap musim kehidupan yang harus kami lewati. Kalau hari ini ada di antara jemaat yang sedang mengalami masa-masa sulit, pergumulan badai kehidupan sedang datang dalam kehidupan mereka, hamba-Mu berdoa oleh kuasa daripada Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya. Bahkan jalan keluar yang tepat dan terbaik akan dialami oleh umat Tuhan. Hari ini juga kami belajar supaya kami terus melekat kepada Tuhan. Kami belajar untuk berlindung kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perteduhan, tempat perlindungan kami, tempat di mana kami merasa aman. Kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan senantiasa ada kemenangan lepas kemenangan. Hari ini juga kami belajar melewati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Biar kami semakin rendah hati. Kalau Tuhan angkat hidup kami, biar kami tidak lupa diri. Kami belajar untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami diingatkan juga supaya kami sadar bahwa hidup kami di dunia ini singkat. 70 tahun kalau kuat. Tuhan, itu sebabnya kami belajar untuk menjalani hidup ini dengan penuh hikmat. Kami belajar untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Memiliki hati yang sungguh-sungguh rendah di hadapan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk tidak meninggikan diri. Kami belajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Hari ini juga kami belajar untuk memberi kasih dan kesetiaan dalam hidup berumah tangga, khususnya dalam hubungan suami istri. Kami tahu Tuhan, dunia mengajarkan yang lain, tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan supaya kasih setia tidak pernah meninggalkan hidup kami. Supaya kami mendapat penghargaan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Terima kasih Bapa, ikat semua kasih daripada hubungan suami istri, kasih dan kesetiaan mereka terikat dengan komitmen yang kuat. Sejak mereka mengucapkan janji pernikahan, hanya maut yang bisa memisahkan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap keluarga-keluarga dengan berkat yang terbaik. Anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan, menjadi angkatan yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudara. Mari kita mempersiapkan roti dan juga cawan. Saja kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan
hadirat-Mu. Mari bersama-sama katakan, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Saudara sekalian, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Mari saya ajak kita mengangkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Mari kita angkat cawan kasih. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu,
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan haleluya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami juga boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kehidupan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami semakin dewasa di dalam Engkau. Kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan ini. Memberkati semua jemaat-Mu dengan berkat yang terbaik di awal bulan yang ke-12 ini, bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2023 ini. Kami percaya seperti Tuhan memelihara kami 11 bulan ini. Kami percaya kami juga terpelihara dengan sempurna sampai kami boleh menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Diberkati dengan kekuatan kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Seluruh persembahan umat Tuhan, baik ucapan syukur, misi, pembangunan, persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain diberkati oleh Tuhan. Kami belajar Tuhan memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Diberkati untuk jadi berkat. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.